Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, tema bulan Mei ini tentang rendah hati. Kita mau belajar tentang orang Farisi dan orang pemungut cukai. Nah adik-adik, kita bisa lihat ayatnya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ayo dibuka dulu adik-adik. Nah adik-adik, kita udah buka Alkitabnya kan, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita bisa baca adik-adik, kalau orang Farisi sama orang pemungut cukai sangat berbeda adik-adik. Kalau orang Farisi taat firman Tuhan, hidupnya benar, pokoknya image-nya itu terkenal dekat sama Tuhan. Sedangkan pemungut cukai orang berdosa, suka mau minta-minta uang orang rakyat, lalu diserahkan ke raja penjajah mereka adik-adik. Nah, kedua orang ini berbeda adik-adik. Suatu hari mereka mau pergi ke bait Allah adik-adik. Terus ada dua orang nih adik-adik, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Sama-sama ke bait Allah nih adik-adik. Orang Farisi berdoa kepada Allah. Katanya dia berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena dia tidak sama dengan orang lainnya. Karena dia itu bukan pemabuk, bukan perusak, bukan pezina. Dia juga taat sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia beri persepuluhan, dia juga puasa adik-adik. Sedangkan orang Farisi sangat berbeda sama pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdirinya jauh-jauh adik-adik. Dia nggak berani dekat-dekat sama Tuhan, dia nggak berani berdoa dekat-dekat, nggak berani mengadakan langit. Dia sangat takut adik-adik karena dia menganggap dirinya sangat berdosa. Dia berdoa adik-adik, bilangnya kasihanilah dia karena orang berdosa. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan pilih yang mana sih doanya? Orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa dirinya benar, atau orang pemungut cukai yang meminta ampun, meminta kasihan sama Tuhan? Lalu Tuhan mendengar adik-adik dan berkata di ayat ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yaitu orang pemungut cukai, dan orang lain itu tidak, orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah adik-adik, jadi orang yang sombong, orang yang meninggikan diri, itu malah direndahkan Tuhan. Tuhan malah gak suka. Tapi orang yang rendah diri, yang minta ampun, yang minta maaf, yang mohon pengampunan dan belas kasihan, Tuhan mau meninggikannya. Maksudnya Tuhan senang sama orang yang mau minta ampun, yang mengakui kesalahan gitu adik-adik. Nah kira-kira adik-adik pilih yang mana nih? Adik-adik pilih orang yang sombong, yang meninggikan diri, yang merasa dirinya punya kekuatan dan gak perlu Tuhan, atau orang yang merendahkan diri, orang yang sadar kalau dia butuh Tuhan, saya butuh Tuhan dan saya mengandalkan Tuhan. Nah kalau kamu nih pilih yang merendahkan diri aja deh adik-adik, karena sadar banget kalau kamu nih butuh Tuhan dan butuh tuntunan Tuhan untuk berjalan di setiap kegiatan. Nah kalau adik-adik pasti juga butuh Tuhan dong. Makanya kita caranya berdoa sama Tuhan, meminta petunjuk, minta arahan, minta bantuan. Pokoknya semuanya harus sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nah adik-adik, kita ada ayat hafalan nih di ayat 14-nya ya, Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Adik-adik, kita udah selesai nih firman Tuhannya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone.